Baiklah, terima kasih kawan. Aku akan ke pertemuan klub sekarang. 9 fakta dan rahasia kartun SpongeBob SquarePants yang jarang diketahui. Yang pertama, nama SpongeBob berubah. Siapa sangka ternyata nama SpongeBob SquarePants adalah pilihan kedua untuk tokoh kuning menggemaskan satu ini. Sebelumnya, kreator SpongeBob, Stephen McDaniel Hillenburg, memberi nama karakternya sebagai SpongeBob. Tapi nama SpongeBob tak jadi dipakai, karena sudah dipatenkan sebagai merek produk alat pel. Yang kedua, takut dikira keju. Masih soal nama karakter, saat mengukuhkan nama SpongeBob SquarePants, Hillenburg bersikeras memakai kata Sponge. Dia berusaha agar tetap bisa memakai nama Sponge untuk identitas kartun buatannya. Sebab dia khawatir jika enggak memakai nama Sponge, orang-orang akan mengira karakternya adalah sebongkah keju. Karena bentuk dari SpongeBob itu sendiri berwarna kuning dan punya lubang pori-pori, mirip seperti keju. Yang ketiga, Bikini Bottom. Fakta soal tempat tinggal para karakter kartun SpongeBob SquarePants ini cukup memilukan. Kalau di bayangan kita, bikini mungkin lebih condong pada pakaian dalam wanita kan. Tapi jangan salah, sebenarnya memang ada nama wilayah Bikini Atoll, yang jadi cikal bakal Bikini Bottom. Bikini Atoll sendiri merupakan spot di Martian Island, dan pernah jadi tempat buat uji coba nuklir oleh Amerika Serikat. Hillenburg sebagai pencipta kartun itu, juga tak jauh dari dunia sains. Dia adalah seorang ahli biologi di bidang kelautan. Yang keempat, resep Krabby Patty. Krabby Patty, sebutan untuk nama burger terkenal di Bikini Bottom, yang disajikan restoran Krusty Krab. SpongeBob sendiri dipercaya sebagai koki Krabby Patty, dan hanya dia dan Mr. Krab orang yang tahu apa resep rahasia di balik kelezatannya. Resep Krabby Patty bisa dibilang jadi konflik hangat yang selalu meliputi Mr. Krab dan musuh bebuyutannya, Plankton. Plankton rela lakukan apapun demi bisa dapatkan resep rahasia itu. Tapi teori fans SpongeBob SquarePants menyebar rumor, bahwa sebenarnya resep asli Krabby Patty adalah daging kepiting, loh. Hal itu terlihat dari jarang terlihat tokoh kepiting lain, selain Mr. Krab, ibunya, dan rekan bisnis Krab. Terlebih bentuk resto Krusty Krab yang mirip seperti alat untuk memancing kepiting laut. Yang kelima, tanggal lahir. SpongeBob ternyata juga punya tanggal lahir yang jelas. Pada salah satu episode, ditampilkan data diri SpongeBob lewat kartu ID miliknya. Ternyata SpongeBob lahir pada tanggal 14 Juli tahun 1986, saat ini usianya sudah 35 tahun. Yang keenam, Pearl anak Mr. Krab. Mr. Krab diperkenalkan sebagai orang tua tunggal untuk putrinya Pearl. Tapi uniknya meski Mr. Krab adalah seekor kepiting, Pearl merupakan seekor paus. Ternyata perbedaan itu ada alasannya. Pearl memang bukanlah putri kandung dari Tuan Krab, karena sebenarnya dia menemukan Pearl di suatu tempat saat masih bayi. Kemudian Mr. Krab bertekad untuk mengurusnya sebagai seorang ayah. Sungguh baik hati ya, meski dia dikenal sebagai kepiting yang pelit. Yang ketujuh, keluarga Patrick. Patrick selama ini dikenal sebagai sahabat sekaligus tetangga SpongeBob yang paling setia, meski punya kecerdasan yang rendah. Meski digambarkan telah tinggal sendiri di rumah batunya, Patrick punya keluarga yang tinggal jauh darinya. Bunny dan Cecil, orang tua Patrick beberapa kali terlihat pada episode yang menampilkan mereka. Selain itu, Patrick juga punya kakek bernama Grandpa dan seorang adik perempuan bernama Squidina. Anehnya, Squidina adalah seekor cumi-cumi yang tentu saja sangat berbeda dengan keluarga Patrick si bintang laut. Yang kedelapan, rumah Patrick. Rumah Patrick dari luar memang kelihatan hanya sebongkah batu setengah lingkaran saja. Kalau digambarkan pada episode original SpongeBob SquarePants, isi rumahnya hanya seputar ruang nonton TV dengan sebuah sofa dan perabotan terbuat dari pasir. Tapi siapa sangka, ternyata rumah Patrick lebih dari itu loh. Pada siaran spin-off spesial The Patrick Star Show, menampakkan sisi lain rumah Patrick yang ternyata terdiri dari 2 lantai. Lantai atas tempat kakeknya tinggal, sedang perabotan yang ada di rumah juga lengkap dan normal. Yang terakhir, mangsa pasar orang dewasa. Kalau membahas soal cerita tiap episode SpongeBob SquarePants, sebenarnya kartun satu ini lebih cocok ditonton orang dewasa. Meski karakternya lucu, dengan gambar yang cerah dan menyegarkan, tapi banyak mengandung kata-kata kasar. Tindakan tak terpuji seperti memukul, atau kecelakaan fatal juga banyak digambarkan. Tak terkecuali untuk jokes yang dipakai, kebanyakan juga hanya bisa dipahami oleh orang dewasa.